Baik pemirsa, kembali di Putar Ramadan TVRI Bengkulu. Kali ini kita di segmen terakhir untuk Putar Ramadan TVRI Bengkulu dengan tema kita mengenai istiqomah setelah bulan Ramadan dengan Al-Ustadz Agus Delianto tentunya. Nah Pak Ustadz, tadi udah panjang lebar tentunya kita mengenai istiqomah setelah bulan Ramadan tentunya ya. Nah banyak sekali yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan keistimewaan dan juga istiqomah setelah bulan suci Ramadan. Di antaranya yaitu meningkatkan iman dan takwa tentunya, dan juga beribadah dari awal sampai akhir itu jangan sampai putus-putus dan lain sebagainya Pak Ustadz ya. Nah untuk ini sendiri Pak Ustadz, untuk menjaga ataupun juga bagaimana puasa dalam pembentukan ihsan yang berkarakter itu seperti apa Pak Ustadz? Karakter itu kebiasaan, kebiasaan yang baik. Jadi ketika bulan Ramadan ini terbentuk karakter kebiasaan yang baik, mudah senyum. Jadi akan terlatih setelah Ramadan. Karakter ingin selalu berbagi. Setelah Ramadan, dia pengen bagaimana bisa berbagi. Selalu berbagi nanti habis Pak Ustadz? Enggak ya? Tidak pernah ada sejarah orang bangkrut gara-gara sedekah. Baik. Gitu. Jadi dia terus berbaik, berbagi. Apalagi berbagi ilmu, berbagi senyuman, kan begitu. Ya kan? Kalau berbagi harta mungkin satu sisi secara jumlah mungkin bilangan berkurang. Tapi secara sisi lain dari Allah ganti dengan berlipat ganda. Amin. Tapi ingat, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasan Allah. Jadi karakter ini harus dibentuk memang. Jadi puasa membentuk karakter. Ya. Karakter disiplin. Ya kan? Ketika datang waktu imsak, kita tidak mau lagi makan dan minum. Padahal masih ada waktu fajar sebenarnya. Imsak itu 10 menit sebelum masuk waktu subuh. 10 menit sebelum masuk waktu subuh. 10 menit sebelum waktu subuh. Ya, imsak. Berarti kan masih ada waktu fajar sebenarnya. Kan batasnya imsak itu bukan berarti tidak boleh makan. Iya. Imsak itu bukan batas, cuman sirine untuk berhati-hati bahwa sebentar lagi akan waktu imsak. Begitu. Oke, baik. Nah, kenapa waktu sirine berbunyi, ya waktu imsak tiba, kita tidak mau makan dan minum? Karena kita pengen ibadah ini sempurna. Oke, baik. Ya. Nah, Pak Ustadz, amal dan juga ibadah yang kita lakukan setelah bulan suci Ramadan ataupun juga akhir-akhir Ramadan ini akan adalah membayar zakat nih Pak Ustadz ya. Nah biasanya tuh di pemerintahan, di kantor-kantor itu ada yang namanya pembayaran zakat secara kolektif ya, secara kolektif tentunya. Nah kita selaku umat muslim ini apakah dalam satu Ramadan itu, dalam satu Ramadan dan satu diri kita pribadi ini hanya satu kali membayar zakat atau boleh diperbolehkan berbayar zakat 2 atau 3 kali Pak Ustadz seperti itu? Zakat itu ada 2 macam. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah. Bahkan ada banyak lagi zakat-zakat yang lain ya. Tapi yang kita ketahui, yang sering kita pahami itu adalah 2 zakat. Zakat mal, zakat harta, kemudian ada zakat fitrah. Ada lagi zakat profesi namanya, macam-macamnya. Kalau zakat fitrah itu dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Bukan di akhir Ramadan. Kebiasaan kita akhir Ramadan. Karena untuk bisa mensejahterakan para kaum fakir, fakir dan miskin dan du'afa, kan begitu. Kaum fakir, miskin dan du'afa. Nah, yang kedua adalah zakat fitrah ya. Ini kita keluarkan di bulan Ramadan. Ya. Kenapa di akhir Ramadan kita bayar tadi untuk mensejahterakan para kaum fakir dan du'afa tadi. Nah, sebenarnya zakat itu bukan hanya di akhir Ramadan, tapi awal Ramadannya sudah mulai mengeluarkan zakat. Diperbolehkan. Diperbolehkan. Kenapa? Karena sudah masuk Ramadan. Alangkah baiknya zakat ini ya kita bisa mensejahterakan orang-orang yang tidak mampu misalnya. Tapi kita khususnya di Bengkulu ya umumnya zakat itu dikeluarkan di akhir Ramadan. Nah, bukan berarti mereka tidak mengeluarkan zakat hanya zakat akhir Ramadan saja, tapi bahkan zakat mereka itu mengeluarkan zakat mal itu di awal Ramadan. Nah, ada yang berbagi takjil, mengeluarkan zakat mereka luar biasa. Mengumpulkan para yatim, para janda, para du'afa dan sebagainya. Mereka akan berikan dengan zakat-zakat mereka. Ini luar biasa cara bagaimana zakat ini bermanfaat. Nah, cara menyalurkannya secara kolektif biar agak banyak misalnya ya silakan saja ya. Nah, tapi alangkah baiknya kita membayar zakat itu ke lembaga-lembaga. Jadi lembaga itu yang diberi amanah
untuk menyalurkan, karena mereka tahu mana orang fakir dan miskin. Tapi tidak untuk kemudian juga misalnya kita punya saudara, punya keluarga dekat yang membutuhkan zakat, boleh kita keluarkan, tidak mesti harus dengan instansi tadi. Kalau dibayarkan kolektif juga tidak masalah. Oke, baik. Pertanyaannya Pak Ustadz gini, kan satu individu itu apakah hanya boleh diperbolehkan satu kali membayar zakat atau 2 kali membayar zakat seperti itu? Misalnya dari kantor saya ini zakat fitrahnya sudah dibayarkan tentunya kan melalui potongan gaji dan lain sebagainya. Dan saya ingin membayar zakat kembali tentunya dengan uang saya sendiri tentunya. Itu seperti apa? Apakah kita individu umat muslim ini hanya 1 kali membayar zakat dalam bulan suci Ramadan? Apakah diperbolehkan untuk 2 kali membayar zakat Pak Ustadz? Jika kita mengetahui zakat sudah dibayar, berarti zakatnya cuma 1 kali, sudah selesai. Nah, kalau kita mau buat baik, bukan zakat lagi, namanya sedekah. Oh, baik Pak Ustadz. Ya. Nah, kecuali zakat mal ya. Zakat mal ya. Zakat fitrah disebutkannya. Iya, baik. Berarti zakat fitrah hanya 1 kali ya. Zakat mal itu boleh berulang-ulang. Misalnya kita punya uang 300.000 di tempat A misalnya, atau mungkin kita punya uang 3 juta. Berarti kurang lebih 100.000 sehari. 100.000 sehari ini zakatnya ke sana. Ini ke panti ini pesantren ini pengelola yatim ini orang yang tidak mampu, ini para orang-orang duafa. Bisa setiap hari boleh. Namanya zakat mal. Tapi zakat fitrah ketika sudah diberikan cuma 1 kali cukup. Nah, kalau mau berbuat baik juga namanya sedekah. Sedekah bulan suci Ramadan. Sedekah bulan suci Ramadan. Baik, berarti intinya hanya 1 kali untuk pembayaran zakat fitrah. Apabila kita ingin kembali tentunya untuk bersedekah, zakat fitrah itu bukan zakat namanya, tetapi bersedekah kepada yang membutuhkan tentunya Pak Ustadz ya. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir Pak Ustadz ada yang ingin disampaikan mengenai tema kita sore hari ini tentang istiqomah di bulan suci Ramadan Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan tinggal menyisakan beberapa hari lagi. Mari kita senantiasa untuk meningkatkan ibadah kita, memantapkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini harus dioptimalkan ya. Dan jika Ramadan ini betul-betul kita isi dengan sebaik mungkin, jangan ada ibadah yang sia-sia. Karena kita tidak tahu, karena Ramadan ini juga adalah yang pertemuan adalah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihan Allah. Kemudian bukan hanya ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan, jangan sombong dulu ibadah yang sudah kita lakukan. Maka ibadah itu diterima manakala kita bisa istiqomah dengan ibadah-ibadah yang hari ini kita lakukan. Apakah siangnya kita saum, malamnya qiyamul lail, siangnya kita sedekah, berbuat baik dan sebagainya, maka ibadah inilah nanti akan mendapatkan istiqomah. Ingat, Ramadan adalah bulan maghfirah, ampunan Allah. Kata ulama salaf, ketika di bulan Ramadan ini dosa tidak diampuni oleh Subhanahu wa taala, maka jangan harap di bulan-bulan yang lain ibadah dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, luar biasa Pak Ustadz ya. Nah, mungkin terakhir Pak Ustadz ya untuk pertanyaan sore hari ini mengenai istiqomah bulan suci Ramadan. Untuk yang membatalkan puasa tadi, mungkin kita tahu bahwa tidur adalah salah satu ibadah di bulan suci Ramadan. Itu kenapa tidur yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala Pak Ustadz itu termasuk ke dalam ibadah dalam bulan suci Ramadan? Itu menarik, tentunya bisa menjadi pertanyaan Pak Ustadz. Baik, ibadah itu adalah banyak sekali. Tidur ibadah. Sepanjang tidurnya adalah lelah. Cuma kalau tidur dari sahur sampai puasa atau buka puasa, ini bisa membatalkan ibadah puasa juga. Jadi ibadah itu bukan hanya langsung sholat menyembah, tapi kebaikan-kebaikan. Daripada dia ngupat ya, yang bilang orang lain, baik tidur saja gitu. Baik diam kan. Nah, maka ini sangat penting. Jadi tidur itu adalah sepanjang tidurnya adalah lelah, capek, ya letih karena dia berpuasa, itu adalah ibadah. Ya. Ada waktunya nggak sih Pak Ustadz untuk orang yang sedang berpuasa itu tidur misalnya hanya 3 jam atau 4 jam itu yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala puasanya gitu. Jadi kembali kepada ibadah, fungsinya adalah iman. Kita berharap ridho Allah. Jadi tidak ada waktu-waktu khusus ya. Maka bila perlu hari-hari kita diisi, jangan sampai waktu-waktu Ramadan ini habis begitu saja, berlalu begitu saja. Kita isi bahkan detik-detik Ramadan ini diisi dengan ibadah, diisi dengan ibadah. Jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa ada waktu tidur, enggak. Jadi bahwa Ramadan itu ya tidurnya hanya tidur lelah saja, capek saja. Ya, tapi tidak ada waktu ini harus jam sekian, tidak. Jadi tidur lelah itu capek saja.
Ada orang nggak sahur lagi gara-gara tidur, banyak tidur ya. Kebanyakan tidur ini bahaya. Iya benar. Nah kalau itu seperti apa Pak Ustadz kalau kita menanggapinya? Ada yang karena kelelahan dalam berpuasa tidak sahur dan dilanjutkan dengan tidur itu sendiri, itu seperti apa? Apakah puasanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala atau seperti apa? Ya ketika dia tidur itu hanya sebatas lelah, maka tidur adalah ibadah. Ibadah double. Puasa, ibadah, tidur adalah ibadah. Tetapi ketika tidurnya sepanjang dari sahur sampai buka puasa, ya, sekira bukan lagi apa ya? Bukan lagi. Ya, bukan lagi tidur lelah ya. Iya. Tidur yang memang sengaja. Cuman dilihat dulu kan masih ada apa enggak. Masya Allah, tabarakallah. Iya berarti. Oke baik. Nah kesengajaan yang mungkin bisa membatalkan puasa itu seperti apa Pak Ustadz? Apa saja? Yang Sengaja. mungkin? Ya pandangan bisa membatalkan puasa. Pandangan terlalu kan? Oh, lihat misalnya berlebihan batal puasa. Iya. Ya. Kemudian hidung berlebihan kan? Dicium yang enak-enak, wah nikmat sekali, batal pada puasa, berlebihan kan? Ya kan? Iya. Kemudian pendengaran yang hal-hal yang bau maksiat, mendengar, maka ada orang ngupat bisa keburukan orang lain misalnya. Kita lari saja. Kalau kita mendengar senang orang ngupat, senang bisa keburukan orang lain, maka ini membatalkan ibadah puasa juga. Jadi semuanya panca indera ini ada cenderung bisa membatalkan ibadah puasa. Sepanjang itu berlebihan. Berat berarti Pak Ustadz ya dalam kita menjalankan ibadah puasa ini sendiri? Ya dikatakan berat sih tidak. Ketika dia berharap ridho Allah dan dilaksanakan bahwa itu ibadah, dia tidak ada merasa berat. Sama dengan kita di dunia ini kan hidup seperti ini kan. Ketika kita semuanya mengatakan itu beban, ya semuanya aja beban. Tapi ketika kita tidak enjoy saja, berharap kasih sayang Allah saja, maka jadi ibadah. Ibadah itu berharap kasih sayang Allah saja, karena manusia. Kan walaupun tidak ada orang yang tempat orang kita bercerita, sujud cerita semuanya, tapi ada Allah tempat kita bersujud. Jadi semuanya serahkan kepada Allah saja. Oke baik. Kenapa saya bilang berat Pak Ustadz? Bahwa misalnya kita kan berpuasa nih, masih menjalankan ibadah aktivitas kita seperti biasanya ke kantor dan lain sebagainya, bertemu dengan kerabat, rekan kerja dan lain sebagainya, dan tidak lupa juga pastinya akan ada obrolan-obrolan yang mungkin bisa membatalkan puasa Pak Ustadz ya. Perbincangan entah itu gosip dan lain sebagainya ya kan. Nah itu sendiri membatalkan puasa kita atau kita lanjutkan puasa kita setelah kita bergosip Pak Ustadz? Ya, gosip itu sebenarnya tidak membatalkan. Gosip itu mengurangi pahala. Mengurangi pahalanya saja. Berarti puasanya kita lanjutkan? Ya, lanjutkan puasanya. Gosip pokoknya kata iya benar. Ya. Tetap dilanjutkan. Oke. Baik, terima kasih tentunya pemirsa di rumah. Itu dia untuk tausiah dan juga obrolan kita di Mutiara Ramadan TVRI Bengkulu kali ini bersama dengan Al-Ustadz Agus Delianto dengan tema kita yaitu istiqomah setelah bulan suci Ramadan ya. Dan semoga kita semuanya mendapatkan istiqomah setelah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.